Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik kepada kita bersama. Terutama pada malam hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah bersama. Kita bersama-sama duduk di arena mujahadah ini. Semata-mata tujuan kita hanya menghadap sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sowan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghasihadah zaman radhiyallahu anhu. Terutama kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk umat masyarakat jami'al alamin, hingga apa yang menjadi harapan dan tujuan hidup kita bersama, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mencapai satu tataran kesadaran yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencapai iman makrifat kepangkuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin hadirat sekalian, rasa syukur ini kita lahirkan bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang setepat-tepatnya, yang sebaik-baiknya, semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan kekasih Allah, kepangkuan junjungan kita, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Salaman ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan. Kepangkuan para aqtab, para ghaus, terutama beliau ghausi hada zaman radhiyallahu anhu, wa awanihi wa sairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan kerendahan hati dan penuh damba, mudah-mudahan acara pada malam hari ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa disyafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mendapat tarbiyah dan dukungan dan restu beliau si hadzal zaman radhiyallahu anhu, hingga betul-betul membawa maslahah, membawa barokah yang sebesar-besarnya bagi kita, bagi umat masyarakat jami'al alamin. Para hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya mujahadah yang kita laksanakan pada setiap akhir bulan yang kita sebut dengan mujahadah bersama, tidak ada lain tujuannya semata-mata untuk tunduh patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghaturkan salawat salam yang sebaik-baiknya kepangkuan junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmum di belakang beliau Hadratul Mukarram Bahyai Mu'allisat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, bersama-sama derek-derek berjuang, derek-derek ikut serta mensukseskan tugas beliau Mu'allisat Wahidiyah, yaitu agar umat masyarakat dan keluarga terutama berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu, kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin, mujahadah bersama yang kita laksanakan di akhir bulan ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi penutup bulan yang dicatat oleh Allah sebagai akhir yang husnul khatimah. Hingga 1 bulan yang telah lalu, seberapapun banyak dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, seberapapun banyak maksiat-maksiat yang telah kita lalui, baik itu zahiriyah terutama maksiat-maksiat batiniah kita, bibarokati mujahadah malam hari ini Allah berkenan menghapus semua itu hadirin hadirat. Oleh karena itu mari kita perbaharui niat kita, betul-betul niat lillah karena Allah, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari betul-betul kita terapkan di dalam hati kita masing-masing, billah, hingga acara ini atau mujahadah yang kita laksanakan ini betul-betul tidak dikotori oleh najis-najis yang ada di hati kita. Hadirin yang kami hormati, mari sekali lagi Al-Fatihah. Ya syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam Fa'aslahu wa ruhahu adri Faqad zalamtu abada wa rabbi Wa laysa li ya sayyidi siwaka Fa in tarudda kuntu syahsan halida Ya sayyidi ya Rasulullah Ya sayyidi ya Rasulullah Ya sayyidi ya Rasulullah Ya ayyuhal ghawsu salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wanzur ilayya sayyidi binadra Musilati lil hadratil aliyah Ya sayyidi ayyuhal ghawsu Ya sayyidi ayyuhal ghawsu Ya sayyidi ayyuhallah. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Beliau Hadratul Mukarram Bahyai Mulaisat Wahidiyah diutus oleh Allah, diutus oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta memperhatikan, untuk ikut serta menyelamatkan umat manusia lewat jalan batiniah. Sehingga di dalam pengamalan sholawat wahidiyah di sana dibarengi atau dilengkapi dengan pembacaan sholawat seperti yang kita tahu di dalam rangkaian lembaran sholawat wahidiyah. Kemudian di sana juga dilengkapi dengan ajaran-ajaran wahidiyah. Lillah billah, lirrasul birrasul, lilghaus bilghaus, yu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham, summal anfa fal anfa. Di samping dua hal ini juga dilengkapi dengan perjuangan wahidiyah. Tidak cukup kita hanya mengamalkan sholawat wahidiyah saja atau membaca sholawat wahidiyah saja. Tidak cukup kita hanya menerapkan ajaran-ajaran wahidiyah saja, tetapi kita juga berkewajiban untuk menyampaikan sholawat wahidiyah dan ajarannya ini kepada umat masyarakat jami'al alamin. Maka tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan oleh setiap pengamal wahidiyah.
Maka Mbah Yai pernah dawuh, setiap pengamal adalah penyiar. Setiap pengamal Wahidiyah berkewajiban untuk menyampaikan syariat Wahidiyah dan ajarnya kepada umat masyarakat. Bahkan Mbah Yai sering dawuh di dalam fatwa-fatwa Mujahadah Kubro, andaikan setiap pengamal ini atau andaikan setiap pengamal Wahidiyah dalam 1 tahun itu mendapat 1 saja pengamal, maka Mujahadah Kubro itu akan tidak cukup lagi, dawuh Mbah Yai. Itu adalah kewajiban yang sangat paling rendah atau paling enteng. Mbah Yai dawuh setidaknya dalam 1 bulan kita dapat pengamal 1. Kalau tidak bisa dalam 3 bulan sekali kita dapat pengamal 1. Kalau itu pun tidak bisa dalam 6 bulan sekali kita dapat pengamal 1. Kalau itu pun tidak mampu, setidaknya 1 tahun kita dapat pengamal 1. Kalau ini betul-betul kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah syariat Wahidiyah ini akan cepat tersebar di kalangan umat masyarakat. Tapi pada kenyataannya, jangankan kita mendapat pengamal 1, dalam lingkungan keluarga kita sendiri pun masih banyak yang belum ikut mengamalkan syariat Wahidiyah. Hadirin hadirat yang kami hormati, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pengamal Wahidiyah. Sholawat Wahidiyah ini ibarat sebuah makanan yang sangat lezat, sudah tersaji dengan indahnya, sudah disiapkan, termasuk di sana cara-cara untuk mengambil makanan itu sendiri. Kita tinggal makan, tapi kita tidak mau. Ataupun kalau kita makan, kita nikmati sendiri. Padahal di sekeliling kita banyak orang-orang yang kelaparan. Ibarat demikian hadirin hadirat. Sholawat Wahidiyah dan ajarannya ini adalah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjernihkan hati kita dari najis-najis nafsu yang ada di dalam jiwa kita, hingga jiwanya menjadi bening. Ketika jiwa atau hati ini bening, maka hidayah Allah akan masuk di dalam jiwa kita. Tapi ketika hati ini butek, kotor, penuh hijab, penuh najis, maka hidayah ini terhalang masuk di dalam jiwa kita. Masing-masing orang tergantung kondisi batiniahnya masing-masing. Seperti matahari yang senantiasa menyinari bumi ini. Sekalipun demikian, masing-masing akan berbeda dalam menerima sinar matahari ini. Ketika tertutupi oleh sesuatu, oleh pepohonan atau oleh naungan apapun, maka sinar matahari tidak bisa masuk. Tapi ketika di tanah lapang yang di sana tidak ada penghalang, maka kita akan dapat menikmati sinar matahari itu. Demikianlah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menyinar. Tinggal kita bagaimana kondisi batiniah kita menerima hidayah taufik Allah ini, yang menyebabkan terhalangnya hidayah Allah masuk kepada hati kita adalah hijab-hijab yang menutupi jiwa kita. Baik itu hijab dulmi, hijab yang berbentuk atau sebangsa kegelapan, yang disebabkan oleh kasratud dzunub, banyaknya dosa. Karena begitu banyaknya dosa ini menyebabkan hati itu menjadi gelap, menjadi hitam. Didawahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang berbuat dosa, maka di dalam hatinya akan terdapat titik hitam. Kalau tidak ditobati, maka titik hitam itu akan tetap di sana. Berbuat dosa lagi,
ada titik hitam lagi, membekas lagi di dalam hati. Demikian seterusnya, ketika kita terus-menerus berbuat dosa, ketika kita terus-menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka titik-titik hitam itu akan semakin lama semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, yang menyebabkan hati menjadi keras. Inilah hijab yang menutupi masuknya hidayah Allah di dalam jiwa kita. Ketika kita menginginkan hidayah taufik Allah, maka hijab ini harus dibersihkan, hijab ini harus disingkirkan. Hingga perlu kita membersihkan jiwa kita, hingga kita butuh untuk mensucikan jiwa kita. Di dalam pengamalan salat wahidiyah, pembersihan itu melalui pengamalan salat wahidiyah atau mujahadah salawat wahidiyah. Kemudian hijab yang kedua adalah hijab nuri, hijab yang bangsa cahaya. Ketika seseorang oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan, apakah itu berupa ilmu apapun, kalau orang ini tidak sadar kepada Allah, maka kelebihan-kelebihan itu akan menjadikan dia orang yang tinggi hati, akan menjadikan dia orang yang merasa memiliki satu kelebihan, akan menjadikan dia bahkan menjadi orang yang sombong. Hal ini juga menjadi hijab antara hamba dengan Tuhannya, menjadi hijab hidayah Allah masuk di dalam jiwanya, maka di situ disebut hijab nuri. Hijab dulmi atau nuri ini, Bapak Ibu sekalian, sama-sama bahayanya kalau tidak ditangani dengan baik dan benar. Bahkan hijab nuri ini, kadang orang yang bersangkutan tidak merasa ketika mereka sudah terjerumus atau hatinya terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hijab nuri itu tadi, karena keilmuan yang ia miliki. Perasaannya dia merasa dekat pada Allah, perasaannya dia banyak ibadah, perasaannya dia ilmunya banyak, perasaannya dia ahli, misalnya ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, atau ahli apa itu pun. Ini merasa bahwa dia sudah tepat di dalam amalia-amaliahnya. Tapi sesungguhnya rasa-rasa inilah yang menyebabkan semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih berbahaya ketimbang hijab dulmi. Kalau hijab dulmi, orang menyadari bahwa dia ahli maksiat. Orang akan sadar bahwa dia banyak dosa. Orang akan sedikit banyak merasa bahwa ibadahnya belum baik, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri. Ada keinginan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih lebih baik. Tapi hijab nuri ini, orang yang terkena hijab nuri ini tidak merasa bahwa sesungguhnya dia sudah terhalang dari kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhalang dari hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahayanya Bapak Ibu sekalian. Merasa saja tidak, bagaimana mungkin untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bifadlillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan pertolongannya lewat salawat wahidiyah dan ajarannya melalui beliau Mbah Yai Mu'alif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, para pengamal wahidiyah, para mujahidin wal mujahidah, mungkin di antara kita sudah sekian lama mengamalkan salawat wahidiyah. Ada yang mulai dalam kandungan orang tuanya sudah mengamalkan salawat wahidiyah. Ketika lahir sudah dimujahadai,
ketika kanak-kanak sudah diajak mujahadah, ketika remaja diajak aktif berjuang, bahkan sampai sekarang. Ada yang mungkin baru setahun 2 tahun mengamalkan sholat wahidiyah, atau bahkan baru dalam hitungan bulan, atau bahkan mungkin masih dalam pelaksanaan 40 hari. Semua itu Bapak Ibu sekalian, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lantas bagaimana hasilnya? Mbah Yai pernah dawuh, barang siapa yang mau mengamalkan sholawat wahidiyah selama 40 hari, di sana pasti ada perubahan di dalam hati. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbuka hatinya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang asalnya sulit diajak menyadari kesalahannya, sedikit banyak akan menyadari kesalahannya. Orang yang sulit mengingat dosa, oleh Allah diberi mudah mengingat dosa. Orang yang asalnya susah untuk diajak menangis kepada Allah, tiba-tiba hatinya menjadi lembut dan senantiasa mencucurkan air mata mengingat dosa-dosanya. Karena di antara tanda-tanda jernihnya hati, di antara tanda-tanda kedekatan kita kepada Allah, hati gampang terenyuh, hati gampang terbuka, ditandai dengan bercucurnya air mata. Itu akan dirasakan oleh pengamal wahidiyah. Bahkan mungkin juga setelah mengamalkan wahidiyah akan tampak perubahan secara zahiriyah. Yang asalnya jauh dari Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang asalnya tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dengan kesadarannya sendiri tumbuh ingin menjalankan sholat, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seterusnya. Itu banyak dialami oleh saudara-saudara pengamal kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, sekian lama kita mengamalkan wahidiyah, tetapi apa yang terjadi dalam jiwa kita? Kenapa kita mengalami kemunduran? Dulu ketika awal mengamalkan wahidiyah begitu kuat mahabbah kita kepada Allah wa Rasulih SAW. Begitu kuat mahabbah kita kepada beliau mu'alaisat wahidiyah Ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu. Begitu mudah air mata kita tercucur, begitu mudah hati kita tersentuh. Bahkan mungkin di antara kita tidak sedikit juga yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui mimpi ataupun yaqadzatan. Tapi hadirin hadirat, semakin hari kenapa justru kesadaran kita ini semakin menurun? Diajak mujahadah berat, diajak menangis kepada Allah susah, diajak mendekat kepada Allah, nafsu kita meronta-ronta hadirin hadirat. Bahkan mungkin justru di dalam hati kita ini ada bibit-bibit menonjolkan diri. Merasa kita sudah pengamal lama, merasa kita sudah banyak berjuang, merasa kita sudah banyak menafkahkan harta kita untuk fafiru ilallah. Sehingga rasa itulah tanpa kita sadari mengikis kesadaran di dalam jiwa kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita waspada. Mari kita waspada. Benarkah pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benarkah pengakuan kita di hadapan Rasulullah SAW sebagai pengamal wahidiyah yang memproklamirkan diri sebagai pecinta-pecinta Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kesempatan kita matur bahwa saya nderek Mbah Yai,
makmum di belakangmu Al-Ustadz Wahidiyah. Betulkah itu? Mari kita koreksi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Memang didawuhkan oleh beliau Rasulullah SAW, ikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalam hal ini kita makmum ke pangkuan beliau Mbah Yai Mu'alysat Wahidiyah. Mbah Yai sering dawuh, haqiqatul muttaba'ah ru'yatul matbu' fi kulli syai' wa ma'a kulli syai' wa inda kulli syai'. Hakikatnya kita makmum, hakikatnya kita ikut, yaitu kita senantiasa melihat yang kita ikuti dalam setiap hal. Bersama hal itu dan apapun yang kita lakukan. Dalam arti ketika kita melakukan apapun itu, melihat yang kita ikuti, artinya adalah makmum kepada beliau. Makmum berarti sama Bapak Ibu sekalian. Bahkan beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai sering menggambarkan, kalau kita nderek beliau Rasulullah SAW, kita makmum beliau Rasulullah SAW, ketika beliau sholat menghadap kiblat, ya hati kita, jiwa kita, fisik kita menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau Rasulullah SAW takbiratul ikhram Allahu Akbar, maka kita ikut takbiratul ikhram dan seterusnya. Tapi tanpa kita sadari dawuh Mbah Yai, beliau Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, justru kita berpaling hadirin hadirat. Beliau Rasulullah SAW beraudensi kepada Allah, justru kita menyembah nafsu kita Bapak Ibu sekalian. Maka wajar sekian lama kita nderek-nderek berjuang, tapi tidak ada peningkatan yang signifikan Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekali lagi cenderung untuk menurun kesadaran kita. Hadirin yang kami hormati, mari kita koreksi masing-masing. Kesadaran menurun ini bisa ditandai dengan berbagai macam hal Bapak Ibu sekalian. Mungkin di antara kita sendiri terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal mestinya situasi lingkungan yang sama-sama mendukung fafiru ilallah, pasti di situ ada lingkungan yang begitu indah, begitu sejuk, begitu membahagiakan. Ini persis yang dialami atau kita alami di awal-awal perjuangan Wahidiyah. Ketika beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai masih menunggui kita semua secara dohiriyah. Rasa-rasanya 1 minggu saja kita tidak ketemu beliau, begitu rindu sekali. Jangankan tidak bertemu beliau Bapak Ibu sekalian, seminggu saja kita tidak bertemu teman pengamal Wahidiyah, itu rindu sekali Bapak Ibu sekalian. Maka begitu bahagia dan senangnya ketika kita bertemu dengan seorang pengamal, walaupun itu bukan saudara, bahkan kita tidak mengenal. Begitu bahagia sekali. Karena apa? Sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara satu pengamal dengan pengamal lain itu seperti saudara. Bahkan diibaratkan seperti satu tubuh, atau kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bagaimana kesatuan dalam satu tubuh itu? Dalam satu tubuh ini, andaikan sebagian dari anggota tubuh ini sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakit. Bahkan mungkin dia tidak bisa tidur, tidak mau makan. Karena apa? Sebagian dari dirinya sakit. Itulah pengamal Wahidiyah. Mestinya kita sesama pengamal Wahidiyah itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mestinya seperti itu. Andaikan tidak, berarti ada yang kurang tepat kita di dalam mengamalkan syariat Wahidiyah.
Entah apa itu, mari kita koreksi masing-masing. Kita tidak perlu mengoreksi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu, tapi kembali pada diri kita. Arahkan panah itu ke dalam diri sendiri. Arahkan senjata itu di dalam nafsu kita, bukan kepada orang lain. Karena nafsu kita inilah yang menyebabkan kondisi ini seperti ini. Hadirin yang berbahagia, terutama teman-teman pengamal Wahidiyah yang malam ini rawuh di arena yang mulia malam hari ini. Mari kita menyadari bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun yang ada dalam diri kita. Senantiasa tidak tepat, Bapak Ibu sekalian. Terutama di dalam kita makmum kepada beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alizat Wahidiyah. Di dalam kita makmum kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, karena kondisi kita yang seperti ini, nanti di yaumil mahsyar, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau Mbah Yai malu di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah malu memiliki umat seperti kita, Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau kita melihat sirah Nabawi, beliau begitu membanggakan umatnya di akhir zaman. Beliau begitu merindukan umatnya di akhir zaman. Beliau begitu mencintai umatnya di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Tapi pada kenyataannya umat yang dicintai beliau Rasulullah SAW, umat yang dibanggakan beliau Rasulullah SAW, umat yang dirindukan beliau Rasulullah SAW, jauh dari tuntunan beliau Rasulullah SAW. Apakah ini tidak mengecewakan beliau, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita pantas mengaku sebagai orang-orang yang ahli mahabbah kepada beliau Rasulullah SAW? Hadirin, betapa bahagianya kita pengamal Wahidiyah. Betapa bahagianya kita andaikan betul-betul kita termasuk orang-orang yang ahli mahabbah dan makrifah, Bapak Ibu sekalian. Karena didhawuhkan tidak ada satu kenikmatan yang melebihi nikmatnya ahli makrifah dan ahli mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebaliknya juga tidak ada siksa yang lebih pedih ketimbang siksanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang-orang yang ahli mahabbah dan ahli makrifah, tapi pada kenyataannya jauh dari pengakuannya itu, Bapak Ibu sekalian. Mari pengamal Wahidiyah, mumpung masih ada kesempatan, mari terus kita perbaiki diri kita masing-masing. Mari terus kita usaha maksimal dalam derek berjuang ini, hingga tercatat sebagai pengamal-pengamal yang hakiki, Bapak Ibu sekalian. Pengamal-pengamal yang betul-betul melaksanakan seperti yang dituntunkan oleh Mbah Yai Mu'alizat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Sehingga beliau begitu bahagia melihat kita, hadirin hadirat. Jangan sampai kita menjadi pengamal yang majazi. Pengamal majazi itu sebaliknya hakiki hanya bayangan saja, hadirin hadirat. Kelihatannya saja kita mengamalkan salat Wahidiyah, kelihatannya kita membaca salawat Wahidiyah, tapi kenyataannya jauh sekali dari apa yang kita mohon di dalam lembaran itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau sudah demikian, bagaimana kondisi kita? Hadirin, mari sekali lagi kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi masing-masing. Mujahadah bersama ini adalah arena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah bersama ini tidak ada tujuan apapun kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari yang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas ini. Kita tidak diberi tugas yang lain,
hanya apa? Memohon kepada Allah. Memohon untuk kita, keluarga kita, untuk masyarakat jami'al alamin. Terutama kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu. Memohon barokahnya makhluk akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Cianjur, sedang diuji oleh Allah dengan gempa bumi yang demikian dahsyat, hingga banyak korban jiwa, korban harta benda, dan banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya musibah ini adalah ujian Allah, adalah cara Allah untuk memanggil kembali umatnya agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbah Yai pernah dawuh Bapak Ibu sekalian, betapa dawuhnya Allah, betapa Allah sangat rindu kepada kembalinya hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil umatnya, memanggil hambanya dengan cara yang halus, dengan ayat-ayat, dengan peringatan-peringatan, melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui beliau Ghaus Hadza Zaman radhiyallahu anhu, tapi tidak mempan, tidak diindahkan hadirin-hadirat. Kemudian Allah memberi cobaan yang lebih keras. Masih juga kita belum sadar hadirin-hadirat, hingga Allah memberikan ujian yang lebih keras hadirin-hadirat. Mudah-mudahan ujian ini menjadikan kita sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita pengamal sholawat wahidiyah Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah mengenal kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Kalau apa yang kita perbuat ini tidak sesuai, maka yang kena akibatnya bukan hanya kita, saudara-saudara kita yang tak tahu apa-apa ikut merasakan akibatnya hadirin hadirat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangisi dosa-dosa kita. Jangan ada yang tidak menangis Bapak Ibu sekalian, karena tangisan-tangisan itulah yang menghapus dosa-dosa kita. Menangis kepada Allah hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa minal ghaus an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.